Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya Sibisi di program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Hari ini saya kedatang seorang tamu juara catur yang kemarin mendapatkan 2 medali emas di SEA Games Vietnam. Luar biasa prestasinya. Saya perkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, Umi Visabilillah. Halo Umi. Halo Om. Ya, terima kasih nih udah hadir di Iya. acara program Gemar ya. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi Umi dan dunia percaturan. Iya, siap. Nah, para sahabat, Umi ini kemarin mendapatkan 2 medali emas di SEA Games bulan lalu ya. Iya. Nah, Indonesia tuh dari cabang olahraga catur mendapatkan 3 medali emas. Salah satunya 2 medali emas disumbangkan oleh Umi. Luar biasa prestasinya ya. Nah, pada pagi hari ini Umi akan bercerita bagaimana perjalanan hidupnya, perjuangannya menggeluti dunia catur. Nah, Umi, siapa sih pecatur idola Umi saat ini? Pecatur idola aku Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. Iya. Para sahabat, kalau Anda bukan orang catur nih, saya mau jelaskan dikit. Magnus Carlsen tuh seorang juara dunia ya. Iya, catur. benar. Juara dunia catur saat ini yang sudah mempertahankan kejuaraan dunia itu sekitar berapa? 5 apa 6 kali lah ya. Iya. Juara dunia cukup lama, belum ada yang bisa mengalahkannya saat ini. Nah, itu adalah idola Umi Visabilillah, makanya Umi juga hebat nih main caturnya. Nah, Umi, kita kembali nih ke masa lalu. Bagaimana sih sebenarnya pertama kali Umi mengenal catur? Waktu itu pertama kali belajar catur itu umur 9 tahun. Waktu itu diajarin sama bapak sih waktu itu. Pas baru belajar main catur. Oh, jadi umur 9 tahun ya Iya, main 9 catur. tahun, iya. Nah, bagaimana cara Bapak waktu itu memperkenalkan catur? Eh, Apa Bapak juga suka main catur? Iya, bapak sebenarnya dulu hobi main catur. Jadi sering juga kayak teman-teman bapak tuh ke rumah buat main catur gitu. Jadi aku waktu itu kan juga masih kecil, jadi apa sih? Pertama awalnya ngeliatin aja sih, maksudnya masih Mereka belum. main catur buat iseng-iseng aja kali Iya, ya, buat hobi aja. hobi aja sih, biasa kan bapak-bapak kan. Terus dari situ aku kayak tertarik gitu. Jadi dari situ aku minta diajarin main catur sama bapak. Umi tertarik. Tertarik benar. Waktu itu. Nah, apa yang menyebabkan Umi tertarik? Kok bisa tertarik gitu loh? Kan biasanya yang main catur kan cowok ya, bapak-bapak waktu itu. Ya apa sih, kayak biasanya kan kalau itu kan pengen tahu, kalau anak kecil kan pengen tahu itu ya, yang hal-hal baru mungkinnya. Terus pas dilihat iya. tuh kayaknya apa, kayak aneh kok main ada kuda namanya kan, bentuk dulu kan belum tahu nama-namanya, lihat bentuk-bentuknya aja sih waktu itu kan, jadi mungkin tertarik juga di situ. Bentuknya aneh-aneh gitu Iya. ya. Bidak-bidak catur itu Iya, ya. Nah, kemudian apa? Umi mengutarakan kepada ini Bapak. Iya, pengen diajarin gitu, pengen diajarin main catur. Terus habis itu ya udah, dari situ mulai diajarin langkah-langkahnya. Terus pas dari situ kok seneng, kayak seru gitu loh. Pas diajarin tuh ya udah, dari situ udah mulai latihan. Pertama latihannya sih cuman main-main aja sama bapak gitu kan. Waktu itu belum ikut les atau sekolah catur kayak gitu sih. Nah, Bapak yang mengajarinya gitu ya pertama kali. Nah, Bapak. setelah itu mungkin Bapak melihat nih, wah, anak saya berbakat juga Iya, gitu kali ya. benar. Waktunya makanya dari itu sempat ngundang guru juga sih ke rumah kan, waktu itu salah satu master nasional. Iya. Terus dari situ mulai privat sih waktu itu. Privat. Dari situ pas dilihat ada bakat gitu, jadi dimasukin ke sekolah catur waktu itu. Sekolah catur di Scua waktu itu, masuk situ setelah privat itu. Privat ya. Nah, jadi pertama kali Umi, Bapak mendatangkan seorang master catur untuk melatih Umi. Iya, benar. Nah, setelah itu untuk makin berkembang, Umi dimasukkan ke sekolah catur Iya, Secua iya, ya. benar. Nah, kemudian berapa lama tuh prosesnya Umi dari mulai belajar catur sampai Umi masuk ke sekolah catur?
Waktu itu sih waktu masuk ke sekolah caturnya itu pas umur 12 tahun. Oh 12, jadi ada 3 tahun ya. 3 tahun itu latihan sama salah satu master Iya. master nasional itu. Nah kemudian ketika Umi pertama kali ikut berkompetisi kapan tuh? Umur berapa waktu pertama kali ikut kompetisi? Masih ingat nggak? Masih waktu itu ikut kejuaraan pelajar deh waktu itu di Taman Mini waktu itu. SD ya. Masih SD. Masih SD. Tapi waktu itu belum juara sih karena Iya. itu baru pertama kali ikut turnamen di situ. Di situ sih ke turnamennya pertama kali. Nah kemudian turnamen apalagi setelah itu yang Umi ikuti? Kejurda. Kejurda Iya, DKI. Iya, Kejurda DKI waktu itu. Waktu itu aku kalau nggak salah juara 2 karena waktu itu kalah apa sih? Solkov. Bukan sudden death ya? Oh, sudden iya, karena death. poin Iya, sama poin waktu sama, itu. iya. Waktu itu. Jadi waktu itu juara 2 waktu itu. Juara 2. Jadi itu tahun berapa ikut Kejurda DKI itu? 2010 kayaknya. Oh 2010, jadi baru belajar 1 tahun ya? Iya, baru belajar 1 tahun Iya. dan 2010 itu waktu Nah, itu ikut. kemudian ada lagi kejuaraan yang ikuti? Dari situ baru kan biasanya kalau juara Kejurda itu cuma 1 yang dikirim ya ke Kejurnas. Waktu itu aku ikut di Kejurnas tapi biaya sendiri waktu itu. Oh, waktu itu Kejurnas di Manado. Oh, Manado, ya. Waktu itu juga belum bisa juara 1, masih juara 2 lagi waktu Oh, itu. di nasional juara 2. Wah, hebat, luar biasa. Iya, waktu itu baru pertama ikut Kejurnas ya di Manado. Nah, kemudian apalagi nih prestasi Umi setelah kembali dari Manado? Itu kan Manado berarti tahun 2010 juga ya? Iya, 2010 benar. Nah, waktu itu abis itu 2011-nya ikut lagi di waktu itu kalau nggak salah di Palembang ya. Oh, Kejurnas lagi. Iya, Kejurnas, tapi Kejurdanya waktu itu juara 1, jadinya waktu itu dikirim sama DKI-nya. Iya. Waktu 2011 juara 1 Kejurda, kemudian dikirim ke Kejurnas di Palembang. Benar, waktu itu dikirim ke Kejurnas. Kemudian di Palembang baru juara. Oh, juara 1. Iya, waktu itu baru berarti juara 1. kelompok berapa tuh dulu? 12 kali ya? Iya, dulu kelompok masih genap kali ya? Genap ya, kelompok 12 waktu itu. Jadi Umi juara Kejurnas, juara nasional Kejurnas di kelompok U12. Iya, U12 benar. Nah, setelah itu tuh kan biasanya yang juara Kejurnas tuh baru ya dikirim kan ke luar dikirim negeri. lagi waktu itu dikirimnya tahun berikutnya. Iya. Waktu itu dikirimnya ke Asian Egg Group di Vietnam. Dan waktu itu juga aku dapat gelar Women FIDE Master di situ dan juga dapat 3 medali emas waktu itu. Luar biasa. Ini Umi kayak kalau main di Vietnam jago banget. Iya. SNX dulu di Vietnam ya 2012. Iya, di Vietnam. Nah, Umi juara berarti 3 emas 3 kategori itu ya? Iya, 3 kategori. Klasik, cepat, kilat ya. Benar, juara ya. waktu itu. Wah, habis tuan rumah. Iya. Nah, kemudian kalau itu kalau nggak salah tuh di Hue ya? Iya, di Hue. Ya. Saya ada ikut juga iya, ke Hue. Nah, Umi dapat gelar internasional pertama kali di situ. Benar. Women FIDE Master ya. ya. Women FIDE Master. Nah, para sahabat, jadi di catur itu ada 3 gelar internasional. Pertama itu FIDE Master, kalau buat wanita namanya Women FIDE Master. Kemudian kedua International Master, kalau buat wanitanya Women International Master, dan ketiga Grand Master. Kalau bagi wanitanya Women Grandmaster. Ya gitu ya. Benar, ya. Nah, gelar pertama ini Umi raih di usia 12. Waktu itu waktu juara Asia ya, ASEAN ya, juara ASEAN di Vietnam tahun 2012. Luar biasa nih prestasi Umi. Nah, terus nanti sebelum berlanjut ke sana lagi Umi, kembali nih ke bagaimana Umi belajar catur kan 2012 terus masuk Secua, masuk sekolah catur ya. Nah, pasti setelah itu makin serius ya mempelajari caturnya. Iya, karena waktu itu kan udah ngerasain juara kan. Jadi lebih semangat lagi sih latihannya karena juara enak nih dapat medali. Pasti kan ada rasa bangganya juga sih kalau waktu masih kecil apa ya. aja yang dirasakan sih waktu juara biar para teman-teman nih sahabat yang nonton ini bisa tahu nih perasaan seorang juara tuh apa? Perasaannya senang ya, apalagi senang waktu ya? itu Bangga juara bangga. Ya. Waktu itu kan juaranya juga sempat yang SNE Group itu kan di luar negeri, jadi tuh rasa bangganya tuh bertambah. Terus habis itu di sekolah juga kan jadi diseganin para guru gitu loh kayak wah udah terkenal ya. Jadi terkenal gitu di sekolahnya juga. Tiba-tiba jadi terkenal juara ASEAN ya. Benar, waktu itu kayak gitu sih, senang karena bisa dapat. Kalau dulu kan mikirnya kalau pialanya banyak tuh dipajang di rumah kan senang ya waktu itu ya, waktu masih kecil gitu, jadinya semangatnya jadi bertambah sih buat latihannya. Nah, para sahabat, jadi
seorang juara itu ketika seseorang menjadi juara dia ada perasaan senang, perasaan bangga, perasaan ada bisa menikmati prosesnya selama ini gitu loh ya. Nah, sekarang saya akan ngajak ngobrol Umi nih tentang prosesnya, latihannya bagaimana sehingga Umi bisa menjadi juara ya. Nah, Umi, bagaimana sih proses latihan Umi gitu loh? Apakah latihan rutin, kemudian ataukah latihan hanya menjelang kejuaraan? Terus apa aja sih yang Umi lakukan dalam latihan itu? Kalau latihan sih kan pertama kan latihan teori dulu ya, kayak misalnya latihan opening, middle sama ending kan. Waktu masih kecil itu aku dulu tuh sering banget diajak sama bapak tuh main catur di lapak-lapak gitu, di warung-warung gitu. Iya, Jadi iya. Jadi lapak catur tuh warung-warung orang main pinggir jalan lah iya, ya. sama bapak-bapak kayak gitu kan. Lawannya orang dewasa. Oh iya, ya. orang dewasa kan sparring waktu itu. Biasanya tuh kalau itu tuh abis pulang sekolah, biasanya tuh langsung pulang sekolah kan di mana-mana. Kalau anak kecil kan pasti pengennya main ya. Iya, Tapi iya. kalau waktu itu aku habis pulang sekolah langsung diajak ke lapak-lapak Lapak, gitu main catur gitu kan. Nah, itu perasaan gimana waktu melawat diajak ke lapak itu melawan orang dewasa? Apakah perasaan waktu itu terpaksa atau ya seneng gitu loh? Iya. Awalnya sih terpaksa sih, soalnya Awalnya kan soalnya mau apa main ya? gitu Iya, ya. karena waktu itu kan masih kecil, Iya. masih seneng-senengnya main kan Iya. ya waktu itu. Awalnya tuh ada rada terpaksa juga Iya. kan, agak males gitu Iya. loh. Tapi aku juga senang sih main catur. Jadi maksudnya kadang-kadang juga ngerasa capek juga Iya. sih kan, kayak aduh capek nih main catur terus gitu kan. Kadang juga pengen main juga sama temen-temen gitu kan. Gitu sih. Terus latihannya pasti setiap hari. Setiap hari, ya. Setiap hari tuh pasti latihan ya, karena kan nggak mungkin kalau cuman menjelang kejuaraan itu, Kejuaraan, karena itu bener-bener nggak cukup sih Iya, menurut nggak aku. cukup, ya. Pasti harus latihannya rutin. Nah, biasanya Umi berapa lama latihan dalam sehari itu? Dalam sehari sih 4-6 jam sih. Wah, luar biasa ya. Iya. Para sahabat, kalau mau cari juara tuh latihannya 4-6 jam. Nggak bisa sembarangan. Iya. Nah, kembali tuh yang tadi ke lapak itu ya. Nah, gimana sih perasaan seorang anak kecil main di lapak catur lawan orang dewasa gitu waktu itu? Apakah ada perasaan takut atau merasa kadang-kadang sama lawan dilecehkan karena ini anak kecil nih yang gitu loh. Gimana tuh waktu itu pengalamannya? Iya, perasaannya sih dulu kan masih kecil, kalau lawan orang dewasa sering kalah gitu ya. Kadang perasaannya capek gitu. Kadang kan kalau kita main catur, apalagi anak kecil gitu kan, di lapak itu pasti dikerubungin tuh ya. Iya, pada nonton gitu ya. Jadi kadang suka grogi juga sih, malah suka grogi gitu diliatin orang-orang gitu. Tapi ya udah, dibawa enjoy aja sih kalau aku waktu itu. Sekarang pasti disikat habis lah ya main Iya, lapak gitu ya. betul. Nah, berapa lama tuh kira-kira Bapak membawa Umi ke lapak-lapak catur itu? Ya itu waktu masih kecil aja sih, Ya. karena kan kalau pas udah gede udah banyak ada turnamen-turnamen open gitu. Jadi latihannya mungkin buat sparringnya itu di turnamen-turnamen open kayak gitu. Terus ada juga kan sekarang kan udah makin canggih, ada software catur Iya. gitu. Jadi latihannya ya lawan, mungkin dulu main sama Fritz waktu itu. Iya. Dulu aku juga sempat main sama Fritz gitu. Jadi pola latihannya belajar dari software catur, Mm-mm, terus bener. ada dari buku nggak? Ada dari buku juga, Oh. dari buku juga. Nah, kemudian waktu itu ada pelatih khusus nggak yang mendampingi Umi Gimana? di waktu latihan itu? Atau Umi latihan sendiri? Waktu itu kalau sempat ada pelatnas itu ada pelatihnya sendiri, tapi kalau memang nggak lagi ada pelatnas ya latihannya sendiri aja sih di latihan rumah. sendiri. Tapi kalau ketika ikut pelatnas Ada tim ada pelatih tim ya. pelatihnya. Iya, ya luar biasa para sahabat Umi ini ya, anggota pelatnas tim catur Indonesia ya. Iya. Nah, Umi dari sekian banyak tuh ya, coba bisa nggak Umi ceritakan lah prestasinya kan banyak. Tadi tuh kita lanjutin lagi tuh yang dapat WFM di Vietnam ya, Iya. 3 emas tuh Vietnam luar biasa nih. Padahal Vietnam pemainnya banyak yang kuat-kuat juga ya, Iya. tapi Umi bisa dapat 3 emas. Nah, kemudian berlanjut kemana tuh kan? Sekarang gelar terakhir Umi WIM ya, Women International Master, dan dapat norma 2 WGM. Tinggal sekali lagi dapat WGM ya, Iya, luar biasa benar. nih. Kasta tertinggi lah, gelar tertinggi di catur tuh Iya. dapat Grandmaster. Iya. Nah, bisa Umi ceritakan nggak selanjutnya tuh bagaimana? Waktu itu dapat norma
Women International Master dapat norma dulu ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2018 itu turnamen Java Invitation ya. Iya, Invitation ya. Waktu itu tuh dapat norma WM pertama itu tahun 2018 atau 2017 gitu, aku lupa. Nah, terus dapat gelar WM-nya itu tahun 2019 akhir. Waktu itu ada kejuaraan Eastern Asian Junior di Filipina, dan itu waktunya tuh setelah SEA Games waktu itu. Jadi teman-teman aku kan ikut SEA Games juga ya tahun 2019, dan itu waktu itu aku dapat perak. Dan setelah itu aku langsung ikut turnamen lanjut. Yang lain pada pulang, aku ikut lanjut turnamen itu. Eastern Asia. Eastern Asian Junior terus itu dapat juara 1, dan di situ dapat gelar Women International Master sama norma Women Grandmaster waktu itu di situ. Iya, jadi waktu di Filipina itu dapat langsung ya gelar WM iya, ya, langsung. Terus dapat norma WGM-nya. Iya. Nah, para sahabat nih yang nggak paham ya, apa sih norma itu? Umi bisa ceritakan nggak? Karena kan bingung dia. Yang mungkin orang catur ngerti lah, yang nonton bukan orang catur nih, apa sih norma gitu? Kalau kita biasanya dari gelarnya dari Women International Master, biasanya itu kita mau ke sana itu harus dapat 3 norma dulu. Tapi jadi seorang International Master ke Grandmaster harus dapat 3 norma ya. ya. 3 norma. Begitu juga dari Women FIDE Master ke Women International Master itu juga sama, harus dapat 3 norma, dan di situ kita juga ratingnya juga ada minimalnya gitu. Kalau untuk Women International Master itu minimalnya itu 2.200, kalau Women Grandmaster itu 2.300. Nah, norma itu didapat dari hasil kita mengikuti turnamen gitu ya. Benar, ada minimum poinnya ada juga. minimum poinnya juga dan minimum gelar lawannya. Dari situ pokoknya sih sulit lah ya untuk itu ya. Iya. Lebih sulit mana meraih gelar sarjana apa gelar di catur? Kayaknya agak lebih rumit di catur. Rumit di catur ya gelarnya. Dibandingkan gelar sarjana ya. Iya. Nah, Umi, dari sekian banyak prestasi ya, sampai terakhir tadi Umi cerita udah sampai dapat WIM tuh ya di Eastern. Nah, terus kan dapat medali juga di SEA Games ya, di SEA Games Filipina tahun 2019 dapat perak ya. Luar biasa nih, langganan medali juga di SEA Games. Nah, terus lanjut lagi Umi ceritanya nih. Apalagi prestasi ini? Nah, waktu itu dari Platnas kan ada tryout buat ke SEA Games waktu itu, dikirim juga di salah satu turnamen open di Spanyol, ya Sunway Sitges itu. Dan di situ aku dapat norma Women Grandmaster yang kedua aku di situ. Dapat kedua ya. Yang kedua. Wah, waktu itu. Luar biasa. Jadi tinggal sekali lagi nih ya. Tinggal satu kali lagi sama ratingnya sih. Iya. Nah, setelah itu prestasinya? Ya terakhir ini. Nah, yang terakhir nih. Iya, yang terakhir baru ini. Bulan lalu nih ya. Iya, yang terakhir di SEA Games di Vietnam di Kota Halong waktu itu dapat 2 emas. 2 emas ya. Itu para sahabat, bulan lalu tuh bulan lalu kan benar ya? Iya, bulan lalu. Digelar SEA Games di Vietnam. Indonesia totalnya mendapatkan 3 medali emas. 2 medali emas disumbangkan oleh Umi. Waktu itu di kategori apa ya Umi ya? Aku waktu itu main di bergu catur cepat sama bergu catur kilat. Nah, bergu catur cepat dan bergu catur kilat. Luar biasa prestasi Umi. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit deh kategori catur tuh supaya para sahabat juga nih yang nonton yang mungkin bukan orang catur, apa sih ada catur cepat, catur kilat, catur standar. Kalau di catur itu ada 3 ya kategorinya, catur standar atau catur klasik, yang kedua catur cepat, sama yang ketiga itu catur kilat. Nah, dari segi waktu berpikir itu catur standar itu biasanya 1 jam ke atas ya biasanya. Nah, kalau di atas 1 jam. Di atas 1 jam. Kalau misalkan catur cepat itu dia biasanya dari 10 sampai 45 menit ya kayaknya. 10 sampai 45 menit ya. Kalau misalkan kilat lebih cepat lagi kayaknya, 10 menit ke bawah deh kayaknya. Kalau gitu. Waktu itu aku kebetulan ikutnya yang catur cepat sama catur kilat. Catur kilat. Cepat dan kilat di SEA Games kemarin ya. Iya. Luar biasa. Nah, bagaimana pengalaman Umi itu? Maksudnya kan berkali-kali ikut SEA Games gitu ya. Nah, terus waktu bertanding tuh apa yang dirasakan ya? Apakah masih ada perasaan tegang, gugup ketika bertanding gitu loh? Tegang, gugup tuh pasti ada ya. Pasti ada ya, walaupun kita sering bertanding ya. Bener, apalagi di turnamen multi event kayak gitu kan, seperti di SEA Games, pasti tuh rasanya tuh lebih beda lah dari turnamen-turnamen yang biasanya gitu. Nah, bagaimana cara Umi mengatasi itu perasaan itu tuh?
Ya biasanya kalau kayak gitu, biasanya duduknya aku kalau kayak gitu lebih cepet sih, duduk lebih cepet tenangin. Sebelum pertandingan Sebelum dimulai pertandingan udah masuk ke ruang pertandingan. Iya, biasanya tenangin diri dulu, biasanya ambil napas, minum gitu. Iya. Yang terakhir ya udah baca doa aja sebelum main gitu. Ya. Nah, apalagi di saat-saat poin-poin penting ya, Iya, poin-poin benar. kritis menjelang akhir tuh Iya. ya. Saat-saat yang menentukan itu Saat-saat ya. menentukan, benar. Nah, kemudian kan itu prestasi Umi yang terakhir lah ya sampai SEA Games kemarin bulan lalu. Nah, cerita tentang bagaimana sih Umi membagi waktu. Sekarang Umi udah kuliah kan? Udah selesai ya? Udah lulus. Wah, ya. luar biasa. Udah Udah selesai. jadi sarjana nih. Udah lulus kuliah tahun kemarin. Tahun kemarin 2021. Iya, 2021. Luar biasa para sahabat. Jadi selain mendapat gelar sarjana, gelar di bidang catur pun Women International Master. Banyak gelarnya ternyata Umi ini. Nah, bagaimana sih Umi selama ini kan mulai belajar catur umur 9 tahun sampai selesai kuliahnya tepat waktu di umur 21 tahun Iya. gitu ya, tepat waktu lah. Malah cepat, termasuk cepat juga. Kan di tengah kesibukan itu antara belajar catur, terus mengikuti turnamen, mengikuti sekolah waktu sampai kuliah. Bagaimana sih cara Umi membagi waktunya? Kan sekolah juga nggak keteteran, maksudnya bisa selesai kuliah juga tepat waktu ya, malah cepat juga di umur 21 tahun sudah jadi sarjana juga. Iya. Mungkin kalau bagi waktu sebenarnya pinter-pinternya aja sih. Kalau misalkan kuliah kan biasanya kita dari pagi sampai maksimal itu mungkin sore ya. Nah, udah dari situ biasanya aku latihan catur biasanya jam 7 gitu. Jam 7 malam. Mulai jam 7 malam ya sampai capeknya aku aja sih. Biasanya kayak nggak dipatok harus 3 jam atau 4 jam. Kalau misalkan aku masih bisa latihan, masih pengen latihan ya udah lanjut aja gitu kan. Nah, mungkin juga kuliah dulu kan nggak setiap hari juga ya. Kalau misalkan nggak lagi kuliah juga ya udah kerjanya cuma main catur aja, latihan gitu. Kayak gitu sih kalau bagi waktunya mungkin. Nah, nggak ada perasaan capek tuh habis kuliah terus latihan catur? Capek sih mungkin ada ya. Cuman karena itu juga udah jadi salah satu apa namanya ya, yang profesi jadi atlet ya, harus profesional aja kan. Kita juga jadi atlet memang udah pilihan kita dan itu mungkin nggak mudah juga sih sebenarnya kalau misalkan harus disuruh bagi waktu. Jadi harus ada yang dikorbanin, kayak sama aja sih kayak waktu main sama temen-temen kuliah gitu kan. Kayak gitu sih, karena setiap hari juga latihan, terus Sabtu Minggu juga kadang latihan di KONI DKI juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi para sahabat Umi ini atlet DKI gitu, latihannya di KONI DKI ya. Nah, juga sebagai pemain nasional Indonesia untuk event-event di internasional. Umi sering mewakili Indonesia di turnamen internasional kan, SEA Games, Asian Games, juga Olimpiade ya. Seringkali juga Umi bertanding di Olimpiade kan, Olimpiade catur. Nah, Umi kan sebagai atlet ini sudah memilih profesi sebagai atlet juga. Apa sih bagi Umi tantangan terbesar jadi seorang atlet itu? Mungkin para sahabat juga yang mendengar obrolan kita nih, waduh mereka kan lagi memilih-milih mau serius jadi atlet enggak sih, atau mau ikut. Nah, apa sih tantangan terbesar jadi seorang atlet? Ya, tantangan terbesarnya sih emang harus ada yang dikorbankan sih ya, maksudnya. Dan itu mungkin nggak mudah sih menurut aku. Kalau misalkan kita emang benar-benar mau serius berkecimpung di suatu bidang, pasti kan harus ada yang dikorbankan, mungkin dari segi waktu, mungkin kesenangan juga. Iya, kesenangan juga. Pokoknya itu sih tantangannya. Tapi kan hasilnya juga lumayan lah ya. Iya, benar. Karena itu kan, karena hasilnya itu jadi kita memang harus ekstra sih maksudnya. Para sahabat nih, kalau Anda mau tahu ya, jadi atlet tuh untuk ketika mereka bisa berprestasi tingkat internasional tuh luar biasa loh, bonus-bonus segala gitu ya. Main di PON, main di SEA Games semua kan lumayan lah ya untuk pendapatan untuk seorang atlet, apalagi bagi Umi kan yang masih remaja gini loh. Untuk bonus kemarin main di PON dapat bonus, di SEA Games bonus. Luar biasa, seorang remaja udah punya penghasilan yang lumayan besar lah ya. Iya, benar. Nah, kemudian Umi, saat ini siapa sih pelatih Umi? Saat ini pelatihnya itu Ruslan Serbakov dari Rusia. Oh, dari Rusia ya, pelatih asing ya? Iya, pelatih asing. Luar biasa nih. Makanya terus prestasinya makin meningkat nih Umi. Iya. Nah, mimpi terbesar Umi apa sih di catur ini? Ada nggak?
Mimpi terbesar sih ya pastinya buat dapetin gelar tertinggi di cewek ya, Iya. dapat Women Grandmaster Oh, itu. iya. Sejauh itu sih baru mimpinya yang deket itu. Iya. Kapan tuh kira-kira Umi akan menargetkan? Kan sebenarnya tinggal 1 kali normal lagi Iya, ya. tinggal 1 kali normal lagi. Mhm. Ya mudah-mudahan tahun ini sih bisa dapet Wah, tuh. luar biasa ya. Para sahabat, doakan Umi biar tahun ini bisa mendapat gelar Women Grandmaster ya. Iya, Kasta mudah-mudahan. tertinggi di olahraga catur gitu. Dan Umi tinggal hanya 1 kali lagi memenuhi kriterianya ya. Satu norma lagi. Satu norma lagi bisa menjadi seorang Women Grandmaster. Jadi kalau Umi bisa jadi Women Grandmaster, ini Women Grandmaster keempat di Indonesia ya. Iya. Ya, benar ya? Benar. Wah, luar biasa. Masih sedikit yang atlet putri untuk meraih Grandmaster di Indonesia. Saat ini baru ada 3 dan Umi 1 kali lagi bisa menjadi Grandmaster. Jadi Grandmaster yang keempat, luar biasa prestasi ini, kita dukung terus. Nah, Umi kan program Gemar ini ditujukan buat anak-anak muda, generasi emas di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka menonton video kita. Nah, adakah pesan-pesan dari Umi buat generasi emas, anak-anak muda di Indonesia supaya mereka bisa mengisi hidupnya dan hal-hal yang positif gitu loh, seperti yang Umi lakukan? Iya. Ya, silakan Umi sampaikan pesan-pesan itu. Sebenarnya mungkin nggak dari jadi seorang atlet catur aja, mungkin jadi seorang atlet-atlet yang lain gitu. Ya kuncinya sih harus tetap Apapun profesi mereka lah ya. apapun profesi mereka. Jadi kita harus tetap semangat. Kalau misalkan kita jadi atlet catur harus latihannya semangat, terus kita fokus. Dan kalau dari aku sih selalu punya goals atau tujuan gitu loh, kayak misalkan yang harus dicapai. Misalnya tahun ini harus gimana, tahun depan harus gimana gitu. Jadi biar lebih semangat lagi aja sih kalau misalkan punya goals gitu. Kalau aku sih itu. Ya, para sahabat, jadi Umi berpesan bahwa hidup ini kalian harus punya goals yang tuju, terus lakukan dengan penuh semangat gitu betul. ya. Nah, ketika kita punya goals, kita juga harus tentukan waktunya kapan tuh, benar nggak? Benar, Karena kalau enggak, kita ya suka-suka aja kapan nyampainya gitu ya. Benar. Ketika kita tentukan, kita akan kejar terus goals itu kan ya. Seperti Umi punya goals untuk meraih gelar Women Grandmaster, Umi akan kejar terus gitu ya. Nah, Umi, dari cerita Umi tadi kan banyak juga peran orang tua ya, terutama bapak yang mengantar Umi, yang mengajari Umi pertama kali main catur. Terus. Nah, ada nggak pesan-pesan Umi atau apa ya, ungkapan rasa terima kasih Umi kepada orang tua gitu loh? Kan nanti juga mungkin ayah atau bapak ibu mendengar video nih. Ayo, silakan kalau Umi mau sampaikan. Iya. Mau bilang terima kasih buat bapak sama ibu yang udah ngedidik aku dari kecil sampai aku bisa jadi seperti ini. Pokoknya terima kasih dan aku sayang kalian ya. Luar biasa ya. Tetap orang tua yang mensupport kita ya. Nah, selama ini dari sekian banyak prestasi Umi itu ya. Iya. Mana sih prestasi yang menurut Umi paling berkesan, paling membanggakan gitu loh? Iya, paling berkesan sih yang kemarin ini yang dapat 2 medali emas di SEA Games, karena sebelumnya kan aku juga ikut pertama kali SEA Games dan belum bisa ngasih emas buat Indonesia, dan alhamdulillah di SEA Games kali ini aku bisa ngasih emas untuk Indonesia, dan itu sekaligus 2 sih. Pasti itu bangganya luar biasa kalau dari aku itu. Iya, waktu itu di pertama kali ikut SEA Games di Filipina itu ya. Iya, di itu Filipina. Perak ya. Dapat perak. Kemudian ikut lagi di Vietnam yang tahun ini 2 emas. Dapat 2 emas. Luar biasa para sahabat Indonesia. Perjuangan dari Umi tadi kita udah mendengar cerita bagaimana dia banyak mengorbankan waktu bermainnya semasa remaja, semasa anak-anak untuk latihan catur, dan sekarang Umi tinggal menikmati hasilnya. Perjuangan seorang juara itu tidak mudah, tidak gampang. Jangan melihat wah, dia udah jadi juara, udah hebat gitu, dapat emas di SEA Games, tapi yang kalian juga perlu perhatikan, perlu simak adalah bagaimana perjuangannya. Bagaimana dia mengorbankan banyak waktu, masa kanak-kanak, masa remajanya untuk serius berlatih catur.
ya. Para sahabat, jadi Anda yang suka dengan video ini, dengan obrolan kami, silahkan subscribe, like, dan berikan komen. Tolong juga share pada anak-anak muda di Indonesia dimanapun mereka berada, agar cerita-cerita inspirasi dari para narasumber saya dapat menginspirasi Anda semua. Saya akan akhiri video hari ini dengan Semangat pagi.